Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar tematik 4F subtema 2 pembelajaran 4 sampai 6. Kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmu warzuqni fahma, amin. Selanjutnya ke pembelajaran 4 ya, ayat mengamati. Di situ kalian lihat ada Candi Borobudur, kemudian ada Chichen Itza yang ada di Meksiko, ada Taj Mahal di India, ada Great Wall di Cina, ada Petra di Jordania, dan ada Menara Pisa di mana? Di Italia. Dengan gambar tersebut, menurut kalian, apakah bangunan pada gambar tersebut menakjubkan? Nah, orang yang merancang bangunan tersebut dinamakan arsitek. Arsitek tidak hanya merancang bangunan agar terlihat indah, akan tetapi mereka juga harus merancang bangunan yang mereka buat itu agar sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini, apakah teman-teman ada yang memiliki cita-cita menjadi seorang arsitek? Ada? Coba berbagi cerita. Sebagai contoh karya dari arsitek ternama yaitu, kalian tahu kan Masjid Istiqlal yang di Jakarta? Nah, itu merupakan rancangan dari seorang arsitek yang bernama Frederick Silaban. Kemudian yang merancang gedung DPR MPR RI, kemudian memugar Museum Arsip Nasional, kemudian Bank Indonesia itu namanya arsiteknya adalah Han Awal. Kemudian Candi Borobudur dirancang oleh seorang arsitek yang bernama Gunadarma. Seseorang harus memiliki cita-cita, apapun itu cita-cita kalian, baik menjadi arsitek, kemudian reporter, fotografer, guru, pemusik mungkin. Nah, semuanya itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Apapun cita-cita kalian harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenal ragam rumah adat desa Wairebo yang ada di Nusa Tenggara Timur dan mengidentifikasi sumber daya alamnya. Nah, di mana rumah adat Wairebo ini berbentuk bulat dan mengerucut yang disebut dengan baruniang. Bentuknya agak kayak tumpeng ya bentuknya ya. Nah, baruniang ini memiliki 5 tingkat dengan nama dan fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, tingkat pertama fungsinya sebagai tempat tinggal dan berkumpul keluarga. Kemudian tingkat kedua untuk menyimpan bahan makanan sehari-hari. Tingkat ketiga berfungsi untuk menyimpan biji-bijian atau benih tanaman. Tingkat keempat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan apabila nanti terjadi kemarau panjang atau kekeringan. Dan yang tingkat kelima berfungsi untuk menyimpan sesajian sebagai penghormatan kepada leluhur. Selain rumah adatnya yang unik bentuknya, di Wairebo ini memiliki sumber daya alam yang sangat bermanfaat, yaitu sumber daya alamnya adalah kopi, di mana sehari orang-orang Wairebo ini dapat meminum 8-10 gelas kopi. Dan ini menjadi ciri khas banget ya, setiap ada wisatawan yang datang selalu disuguhi kopi. Selanjutnya, habis kita membahas tentang rumah adat, kita akan belajar tentang puisi, menjelaskan makna puisi dengan memparafrasekan puisi. Nah, apa sih parafrase? Parafrase puisi yaitu mengubah puisi menjadi karangan bebas atau prosa, di mana ini untuk memudahkan kita dalam memaknai puisi. Jadi kita ubah puisi yang sudah ada, kita ubah kembali menggunakan bahasa kita sendiri yang mirip dengan bahasa puisi di situ. Kita tambahkan kata sendiri, kita ganti dengan menggunakan bahasa kita, dan bentuknya menjadi karangan bebas, sehingga itu mempermudah kita memahami puisi. Sebagai contoh yang ada di sini ya, puisi dari Tanah Wairebo. Sebagai contoh puisi yang ada di buku paket halaman 67 ya,
Kita ambil contoh bait pertama yang Wairebo, yaitu tanah Wairebo, beragam kebahagiaan telah mengakar di sana. Tanah surga yang lama dirindukan, alamnya, keramahan penduduknya, bahkan kekayaan sumber daya alamnya. Semua terjaga seakan tak menerima pergerakan zaman. Nah, lalu itu kan puisi aslinya. Lalu kita ubah ya menjadi prosa atau karangan bebas. Ini contohnya di halaman 68. Di Wairebo, kita dapat menemukan kehidupan yang rukun dan damai antara warganya. Ini yang menunjukkan tadi kebahagiaan ya. Kita ubah dengan kalimat itu. Kemudian kebudayaan tetap terjaga, penduduknya yang ramah, serta sumber daya alamnya yang luar biasa menjadi daya tarik tersendiri. Selain dengan membuat prosa, untuk memahami makna puisi itu dengan membaca puisi secara berulang-ulang ya. Nantilah lama-kelamaan dengan dibaca berkali-kali kita akan mulai mengerti akan makna puisi tersebut. Nah, ada juga ini Bu Guru memperkenalkan seorang tokoh ya, penyair namanya Chairil Anwar. Beliau ini penyair yang sangat luar biasa ya. Karya-karya beliau itu menjadi menginspirasi rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan ya. Puisinya itu berjudul Karawang Bekasi dan ada judul-judul yang lain ya. Nah, penyair itu merupakan sebutan bagi orang yang mengarang syair atau puisi atau sajak ya. Sudah meninggal Chairil Anwarnya, tapi karyanya sampai sekarang masih dibaca oleh banyak orang. Selanjutnya kita akan mempelajari keragaman makanan khas dan bahasa daerah di Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak sekali beragam termasuk makanan dan bahasa. Dan bahasa di sini merupakan kekayaan budaya yang harus kita pelihara agar jangan sampai punah. Nah, sebagai contoh, Bali memiliki makanan khas yaitu ayam betutu. Kemudian bahasanya selamat pagi itu bahasa Balinya Rahajeng Semeng. Kemudian Sumatera Barat memiliki makanan khas yang sangat kita kenal ya, rendang. Bahasa daerahnya selamat pagi dalam bahasa Sumatera Barat yaitu selamek pagi. Dan bisa kalian ambil contoh di daerah kalian masing-masing ya. Lalu kita akan belajar menjelaskan keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Di sini kita ambil contoh ada TNI dan Polri, di mana antara TNI dan Polri memiliki tugas yang berbeda-beda dan saling bahu-membahu dalam menjalankan tugasnya demi bangsa dan negara. TNI itu tugasnya menjaga keutuhan dan keamanan bangsa dari segala ancaman yang datang, ya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sementara Polri bertugas menjaga keamanan, ketertiban, kemudian pelayanan masyarakat dan mengayomi masyarakat. Berikut ini sebagai contoh ya, tugas TNI tadi yaitu menjaga keutuhan dan keamanan bangsa dan negara dari ancaman yang datang. Sebagai contoh itu menjaga keamanan wilayah laut. Kemudian yang TNI Angkatan Darat menjaga keamanan di wilayah darat. Kemudian membantu penanggulangan bencana juga bagian dari tugas TNI ya. Kemudian menjaga keamanan wilayah udara juga tugas dari TNI. Lalu tugas polisi sebagai pengayom masyarakat, pelayan masyarakat itu mengatur lalu lintas, menjaga keamanan ketertiban masyarakat, kemudian melayani masyarakat dengan sama ya, membantu masyarakat misalnya terjadi banjir atau apa, kemudian menegakkan hukum apabila terjadi kerusuhan dan sebagainya. Berikut tadi tentang tugas dari polisi dan TNI ya teman-teman. Selanjutnya kita sudah selesai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya ada tugas di buku paket 4F halaman 74 nomor 1 sampai 3. Nomor 1, puisi yang memaknai puisi dikerjakan dengan cara parafrase tapi tidak dikirim ke bu guru ya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
kata astagfirullah wa atubu ilaik. Ingat, tugas tidak usah dikirim, hanya sebagai latihan kalian saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.